Baik, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana cara kita untuk membuat laporan rencana hasil kerja, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Nah, jadi ini contoh Bapak Ibu guru untuk membuat laporan RHK tersebut, yaitu yang pertama Bapak Ibu guru melakukan persiapan, kemudian melakukan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut. Jadi adanya lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Sebelum Bapak Ibu guru melakukan pengamatan atau melakukan observasi kepada rekan sejawat, harus ada diskusi atau percakapan pra-observasi kelas dengan rekan sejawat yang kita amati. Jadi kita tetapkan harinya atau tanggal berapa. Di sini sebagai contoh, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, kemudian nama gurunya siapa, mata pelajarannya, sekolahnya, kelasnya, waktu percakapannya berapa menit. Jadi catatan ini bisa dalam bentuk tulis tangan ya Bapak Ibu guru, tidak perlu harus diketik, dicatat dengan tulis tangan yang rapi juga itu sudah bisa menjadi laporan yang akan diunggah pada RHK ini. Nah, pada lembar catatan ini ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada saat pra-observasi kelas ini, Bapak Ibu guru yang akan diamati harus menyiapkan modul ajarnya terlebih dahulu. Nah, nanti dengan teknik coaching ya, supervisor akan bertanya, menggali informasi tentang mungkin mata pelajarannya apa, tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ketika dilakukan supervisi itu apa ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang akan diamati itu harus menyiapkan modul ajarnya terlebih dahulu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Nah, jadi sebagai contoh di sini misalnya meningkatkan kemampuan siswa untuk menetapkan jenis dan jumlah produk, menetapkan desain atau rancangan produk. Karena ini pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan ya Bapak Ibu guru untuk tingkat SMK. Nah, sebagai contohnya ini. Nah, jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh rekan sejawat kita ketika saat pembelajaran itu apa saja. Jadi bisa dicatat oleh supervisor. Nah, kemudian strategi yang dipersiapkan oleh rekan sejawat kita yang kita amati apa saja. Nah, jadi bisa Bapak Ibu guru supervisor bisa mencatatnya ya. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, selanjutnya ada catatan khusus dari supervisor. Misalnya catatannya apa? Sebagai saran kepada rekan kita yang kita amati. Misalnya sebagai catatan khusus supervisor, rekan sejawat misalnya sudah menyusun modul ajar dengan baik dan telah menyiapkan beragam media pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Misalnya seperti itu. Kemudian disepakati bersama. Di sini ada supervisornya siapa, guru yang disupervisi juga siapa, ya. Nah, jadi ini sebagai masukan ya untuk rekan sejawat kita. Selanjutnya setelah dilakukan percakapan pra-observasi kelas ya, di sini ada lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, jadi pada saat dilakukan observasi di kelas, di sini tetap ditetapkan harinya kapan Bapak Ibu guru rekan sejawat kita siap untuk dilakukan supervisi. Nah, apakah supervisinya pada hari yang sama ketika kita melakukan pra-observasi, jadi selang beberapa jam kita lakukan observasi kelas, atau berdasarkan kesepakatan bersama, misalnya mau dilaksanakan di hari Selasa atau hari Rabu ya. Jadi bebas ya Bapak Ibu guru, misalnya dilakukan Selasa
Nah, supaya rekan sejawat kita lebih siap ya. Jadi mungkin besoknya dilakukan observasi pembelajaran. Jadi berdasarkan hasil kesepakatan kita bersama. Nah, di lembar observasi pembelajaran di kelas ini ada yang namanya area observasi. Itu apa saja? Nah, ada nomor, ada aspek dan strategi pengembangan, kemudian ada keterangan ada atau tidak, kemudian catatan pengamatan. Nah, di sini supervisor bisa mencatat apakah aspek yang sudah dibuat oleh supervisor ini ada atau tidak ya ketika dilakukan observasi di dalam kelas. Kemudian catatan pengamat, catatan yang dilakukan oleh supervisornya apa saja. Nah, sebagai contoh di sini, misalnya ya pada aspek dan strategi pengembangan. Yang pertama, menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Nah, apakah rekan sejawat yang kita amati di dalam kelas itu sudah melakukan diferensiasi ketiga elemen ini? Ya, misalnya ada semua, klik ada. Kemudian catatan pengamatan. Nah, observi terlihat sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu guru hebat untuk area observasi dan selanjutnya ya. Nah, setelah itu ada lagi ya catatan khusus atau catatan tambahan dari supervisor. Nah, apa saja catatannya? Misalnya kegiatan pembelajaran tentang materi, tugas dan peran dalam kegiatan bersama yang telah diterapkan oleh observi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Jadi supervisor bisa melakukan catatan tambahan di sini ya. Nah, kemudian dicatat di sini dibuat oleh siapa, supervisornya tadi siapa ya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan observasi di dalam kelas ya, laporan selanjutnya itu adanya lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Tetap ada hari, tanggal kapan dilakukan percakapan pasca observasi kelas ini, nama guru yang diobservasi siapa, mata pelajarannya apa, sekolahnya, kelasnya, dan waktu percakapannya berapa menit. Contoh di sini adalah 30 menit. Nah, pada percakapan pasca observasi ini ada catatan refleksi guru. Jadi supervisor ya dengan teknik coaching ya akan mencatat semua refleksi dari Bapak Ibu guru yang diamati atau rekan sejawat yang kita amati. Jadi supervisor akan mencatat apa saja yang menjadi refleksi oleh guru yang kita amati ya. Apakah pembelajaran yang disampaikan itu sudah menerapkan berdiferensiasi dan sudah mengintegrasikan dengan sosial dan emosional, kompetensi atau KSE ya, kompetensi sosial dan emosionalnya, apakah masih belum. Jadi itu merupakan refleksi sebagai evaluasi untuk memperbaiki bagaimana memberikan pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid dan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Nah, selanjutnya topik dan percakapan dan catatan ini juga akan dicatat oleh supervisor ya. Jadi dengan teknik coaching tadi menggali informasi kepada coaching ya atau rekan sejawat yang kita amati. Kemudian rencana tindak lanjutnya apa? Nah, Bapak Ibu guru sebagai supervisor bisa bertanya kepada rekan sejawat tindak lanjut yang akan dilakukan oleh rekan sejawat yang kita amati itu apa saja. Kemudian disepakati bersama. Tulis nama supervisornya, guru yang disupervisi itu siapa. Nah, selanjutnya yang terakhir ada lembar rencana pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu apa saja? Misalnya sebagai contoh di sini ya Bapak Ibu guru, nama gurunya siapa ya misalnya, kemudian boleh nih tercantum yang jadi coach atau supervisornya siapa ya.
kemudian pelajarannya sekolah, kelas, mata pelajarannya apa. Kemudian di sini pada tabel ini ada nomor, aktivitas pengembangan, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukung, dan waktu. Jadi Bapak Ibu Guru sebagai eh, coach ya, atau supervisor itu bisa mencatat aktivitas pengembangan yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat kita itu apa saja. Bisa dicatat tujuan yang hendak dicapai itu apa, ukuran keberhasilannya apa, pendukungnya apa, kapan waktu pelaksanaannya. Jadi ini bisa ditanya kepada rekan sejawat yang kita amati. Kemudian di bawahnya disepakati bersama hari kapan, tanggal ditetapkan, disepakati bersama itu kapan, guru yang supervisi dan supervisornya siapa. Jadi ini contohnya ya Bapak Ibu guru hebat, bagaimana cara kita membuat laporan untuk rencana hasil kerja meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat kita. Kemudian boleh di bawahnya laporan ini kita lampirkan foto-foto kegiatan saat kita melakukan supervisi kepada rekan sejawat ya Bapak Ibu guru, biar laporan kita ini lebih lengkap, lebih akurat. Jadi harus ada dokumentasi yang melengkapi dari laporan kita ini. Jadi demikian ya Bapak Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya